Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan izinnya kita dapat melaksanakan sosialisasi mengenai COVID-19 pada hari ini. Tak lupa selawat serta salam selalu mengiringi kita karena di hari yang penuh kebahagiaan ini, dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang berbahagia di akhirat nanti karena mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, COVID-19 atau Coronavirus Disease tahun 2019 ya. Ini adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ya, yang diketahui ini virusnya berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pada Desember tahun 2019. Hingga saat ini banyak sekali ya varian-varian virus corona yang tersebar di seluruh dunia. Antara lain ada alpha, ada beta, ada gamma, delta, epsilon, zeta, theta, iota, dan kappa. Banyak sekali ya virusnya ini, variannya. Nah, virus ini menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi ya, melalui partikel cairan kecil ketika orang yang terinfeksi itu sedang batuk atau sedang bersin dan berbicara di depan orang. Nah, itu bisa menular. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernafasan hingga aerosol yang lebih kecil ya. Sebagian besar orang yang tertular virus corona ini akan mengalami gejala yang ringan sampai yang berat. Ya, gejala yang ringan itu mungkin hanya batuk, ya pilek, kemudian sedikit sesak, ya seperti itu aja. Kalau penanganannya untuk yang gejala ringan hingga yang sedang, ini mungkin bisa pulih tanpa membutuhkan penanganan khusus. Penanganannya pada gejala ringan dan sedang ini dapat dilakukan di rumah atau biasa disebut karantina di rumah ya. Dengan memperbaiki pola makan, pola istirahat, dan pola hidup sehat. Pasien atau penderita yang terinfeksi COVID-19 ini ya perlu makan makanan yang memiliki banyak kandungan vitamin C. Makanya juga harus teratur. Kemudian jangan lupa istirahat yang cukup. Berolahraga juga setiap hari. Jangan kalau aku sakit nggak mau olahraga, nggak boleh. Jadi tetap olahraga. Serta harus berjemur. Karena berjemur itu memiliki kandungan vitamin D yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Namun ada juga sebagian orang yang mungkin memiliki gejala yang lebih parah ya, gejala yang berat. Dan gejala yang berat ini memerlukan bantuan medis, jadi tidak bisa dikarantina di rumah. Gejala yang parah ini mungkin selain batuk, demam, pilek itu bisa nyeri dada, atau pusing, diare, sesak nafas yang berlebihan sampai bisa sedikit seperti orang asma seperti itu ya. Nah, gejala yang sedemikian itu harus ditangani oleh tenaga kesehatan untuk diberikan perawatan secara khusus ya, harus diberikan oleh tenaga kesehatan, diberikan penanganan secara medis dan dipantau serta diobservasi setiap jam. Bagaimana perkembangannya, bagaimana pemulihannya. Kita sebagai masyarakat harus melakukan pencegahan agar tidak tertular virus corona, yaitu dengan yang pertama menjaga jarak minimal 1 meter atau kita hindari kerumunan ya. Kalau misal terpaksa harus keluar, harus menjaga jarak ya, jangan berkerumun. Kemudian kalau keluar harus menggunakan masker. Maskernya jangan masker yang tipis, harus masker yang mungkin 4-play atau 5-play ya, yang maskernya itu harus yang tebal. Jadi kalau keluar di ruang publik harus menggunakan masker. Kemudian rajin mencuci tangan. Mencuci tangannya ini kalau misalkan ada sabun dan air lebih baik dengan sabun dan air. Tapi kalau misal di luar rumah sedang tidak ada air yang mengalir atau tidak ada sabun juga, tidak tersedia fasilitas air dan sabun di luar rumah, kita bisa menggunakan hand sanitizer.
Jadi kalau keluar rumah yang wajib sekali itu adalah membawa hand sanitizer dan juga menggunakan masker ya. Dan kalau keluar juga yang tadi harus menjaga jarak, hindari kerumunan. Juga yang terakhir ini kita harus mengikuti vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah. Bisa diakses di puskesmas atau bisa di tempat-tempat yang memang memiliki jasa vaksinasi ya. Untuk masyarakat yang sedang merasa batuk, demam, dan mungkin bahkan kesulitan bernafas, harus segera mencari bantuan medis, harus segera lapor, harus segera periksa. Jangan disepelekan ya. Kalau misal batuk kok lebih 3 hari atau batuknya tidak sembuh-sembuh dan batuknya itu disertai dengan demam, disertai dengan sesak, pusing, dan yang lain-lain, harus segera diperiksakan agar nanti segera bisa ditangani dan segera sehat kembali. Baik, demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.